Halo, perkenalkan saya Bimo Ikram Yuda dari Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait Astrovenus Sudbury atau biasanya itu dikenal sebagai kerang dari Selandia Baru. Astrovenus Sudbury merupakan suatu kerang yang biasa dikenal juga sebagai New Zealand Cockle atau bisa juga sebagai tungai. Adalah sejenis moluska kerang yang dapat ditemukan di perairan sekitar Selandia Baru. Nah, di kesempatan ini juga saya akan menjelaskan beberapa poin penting terkait kerang Astrovenus Sudbury. Yang pertama ada morfologi, budidaya, perkembangbiakan dan juga kandungan yang terkandung dalam kerang ini. Oke, yang pertama kita bahas morfologinya dari cangkangnya. Nah, cangkang Astrovenus Sudbury ini memiliki cangkang yang cukup tebal dan juga berbentuk oval dengan panjang, biasanya itu 3 sampai dengan 5 cm. Nah, cangkang ini tuh biasanya tuh berwarna coklat dan juga atau hijau keabu-abuan dan seringkali memiliki garis-garis atau pola yang khas. Kemudian lubang siput. Nah, cangkangnya ini mempunyai lubang yang biasanya itu berbentuk elips atau lonjong. Kemudian Astrovenus Sudbury ini merupakan salah satu hewan invertebrata, artinya tidak memiliki tulang belakang dan juga memiliki tubuh yang kenyal atau lunak. Nah, mereka ini memiliki kaki untuk bergerak, untuk mencari makan di dasar perairan. Kemudian ada jari-jari cangkang. Jumlah jari-jari cangkang dapat bervariasi sehingga biasanya itu sekitar 22 sampai dengan 25 jari. Selanjutnya ada klasifikasi. Astrovenus Sudbury ini berasal dari kingdom Animalia, kingdom Mollusca, kelas Bivalvia, order Veneridae, superfamily Phaneroidea, family Phaneridae, genus Astrovenus dan juga spesies Astrovenus Sudbury. Selanjutnya untuk cara hidup dari kerang ini tuh pertama habitatnya. Nah, habitatnya ini biasanya ditemukan di perairan dangkal dan juga ini hidup di dasar lumpur atau pasir yang di sepanjang pesisir. Kemudian untuk makanannya, makanan kerang ini adalah filter feeder dan namanya filter feeder yang berarti mereka ini menyaring partikel-partikel makanan dari air menggunakan inangnya. Dan juga makanannya itu berupa plankton, bakteri dan partikel organik kecil lainnya. Kemudian untuk bergeraknya, kerang ini memiliki kaki memungkinkan untuk bergerak di atas permukaan dasar laut, namun tidak memiliki kemampuan untuk bergerak yang cepat. Selanjutnya merupakan adaptasi lingkungan. Astrovenus Sudbury dapat menyesuaikan diri dengan fluktuasi suhu dan salinitas dalam lingkungan mereka. Kemudian untuk reproduksi atau perkembangannya. Nah, reproduksi terjadi secara seksual dengan pelepasan sperma dan telur ke air, diikuti pembuangan dan perkembangan larva setelah larva menjadi individu dewa penyebarannya. Penyebaran dari kerang ini atau Astrovenus Sudbury ini menyebar melalui arus laut. Larva atau bagian tubuh dari spesies ini biasanya diangkut oleh arus laut dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kerang ini tuh memiliki tahap larva dalam siklus hidupnya, yang dimana larvanya ini dapat dipindahkan oleh arus laut maupun angin, yang memungkinkan untuk penyebaran spesies ini ke wilayah yang lebih luas. Nah, manusia ini juga bisa sebagai agen penyebarannya, terutama jika Astrovenus Sudbury ini melekat pada peralatan kapal atau substrat lain yang dapat dipindahkan manusia ke lokasi lain, dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian untuk cara menangkap. Cara menangkap dari kerang itu ada 4 cara. Pertama menggunakan tangan, yang kedua menggunakan perangkap selam. Maksudnya perangkap selam ini adalah kita menggunakan peralatan untuk menyelam karena di Astrovenus Sudbury ini berada di kedalaman yang cukup dalam sehingga membutuhkan peralatan untuk menyelam. Selanjutnya ada jaring. Nah, jaring ini digunakan untuk menangkap organisme kecil, salah satunya Astrovenus Sudbury ini. Kemudian ada yang keempat, itu adalah peralatan penelitian. Ini menggunakan peralatan khusus, namanya itu corer, bahkan alat ngebor atau perangkap larva untuk menangkap organisme laut. Nah, peralatan ini dirancang untuk mengambil sampel tanah laut atau air menggunakan analisis yang lebih lanjut. Oke, itu untuk cara menangkapnya. Selanjutnya adalah potensi pemeliharaan. Untuk potensi pemeliharaannya ada beberapa poin. Di sini ada 8. Yang pertama itu pemahaman ekologi dan biologi.
Jadi untuk pemahaman ekologi dan biologi ini, memahami dengan baik kebutuhan ekologi dan biologi Astrovenus Suburi mencangkup informasi tentang jenis habitat, suhu air, ketersediaan makanan, dan juga siklus reproduksinya. Selanjutnya adalah keberlanjutan populasi. Nah, kita ini harus memastikan bahwa pemeliharaan atau budidaya dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan populasi. Hal ini melibatkan prinsip-prinsip etika dan praktik budaya yang bertanggung jawab untuk mencegah depresi populasi alamiah. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Kontrol lingkungan seperti suhu air, kualitas air, dan kebersihan kolam atau wadah pemeliharaan. Pemeliharaan yang baik dari aspek-aspek ini dapat menunjang kesejahteraan dari spesies. Selanjutnya ada pemeliharaan lokasi yang tepat. Maksudnya pemilihan lokasi yang tepat. Pilihlah lokasi pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan spesifik Astrovenus Suburi. Selanjutnya ada pemantauan kesehatan. Kita sebagai agent atau orang yang melakukan budidaya harus memperhatikan dan memantau kesehatan dari Astrovenus Suburi ini, yang dimana kita mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyakit. Hal ini mungkin melibatkan pemantauan kualitas air dan juga pemeriksaan individu yang sakit. Kemudian ada kolaborasi dengan ahli. Di sini kita melibatkan ahli dan penelitian dalam upaya pemeliharaan dapat memberikan wawasan tambahan untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan standar ilmiah. Selanjutnya ada pengolahan risiko. Untuk pengolahan risiko ini kita harus mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi faktor risiko seperti penyakit, predator, atau perubahan kondisi lingkungan. Yang dimana pengolahan risiko ini yang efektif adalah kunci keberhasilan dari pemeliharaan. Dan yang terakhir ada nutrisi dan pakan. Kita harus memastikan bahwa spesies ini tuh menerima nutrisi yang cukup dan makanan yang sesuai dengan diet yang dialaminya, yang di alamnya sana, yang di laut. Lanjut, itu untuk potensi pemeliharaan. Tentunya adalah manfaatnya bagi manusia. Untuk manfaatnya bagi manusia yang pertama itu nilai ekonomi. Maksud dari nilai ekonomi ini merupakan dapat dijadikan sebagai sumber daya perikanan kecil. Beberapa komunitas lokal dapat mengendalikan spesies ini sebagai sumber pendapatan melalui penangkapan dan penjualannya. Ini ada studi ekologi. Dari penelitian terhadap Astrovenus Suburi dapat memberikan wawasan tentang ekologi spesies ini dan membantu pemahaman ilmiah lebih lanjut tentang ekosistem laut. Dan selanjutnya ada peran ekologi atau peran ekologis. Astrovenus Suburi dapat berperan dalam membersihkan lingkungan laut melalui proses bioremediasi, yaitu membersihkan laut dari bahan organik atau zat kimia tertentu. Jadi ada keseimbangan ekosistem. Sebagai bagian dari rantai makan laut, tentunya Astrovenus Suburi dapat menjadi mangsa bagi predator laut tertentu, dan juga dia dapat membantu jaga keseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya ada sumber nutrisi. Kerang ini digunakan sebagai sumber nutrisi dan protein untuk konsumsi manusia. Selanjutnya ada budaya dan berkelanjutan yang tadi sempat dijelaskan. Dan yang terakhir sebagai pariwisata. Ini mungkin sedikit aneh, tapi memang seperti itu. Nah, keberadaan Astrovenus Suburi di lingkungan alam dapat menjadi daya tarik ekowisata, menarik pengunjung untuk mengamati dan memahami kehidupan laut. Selanjutnya ada kandungan gizi. Kandungan gizi yang terkandung dalam Astrovenus Suburi ini ada 4. Pertama ada protein, mineral, vitamin, dan juga asam lemak omega 3. Selanjutnya ada kandungan unsur penting. Kandungan unsur penting ada 3, protein, besi, dan juga asam lemak omega 3. Untuk kandungan vitamin dan mineral itu ada 6 yang meliputi zat besi, kalsium, selenium, zinc, vitamin B12 serta fosfor. Kemudian manfaat yang terkandung dalam Astrovenus Suburi. Pertama, sebagai sumber protein, sumber mineral, vitamin, dan sumber omega 3. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan terkait apa sih itu Astrovenus Suburi yang sudah. Jadi teman-teman sekalian, saya harap dengan penjelasan saya tadi bisa mengerti apa sih itu Astrovenus Suburi. Dan mungkin itu saja. Saya akhiri dengan kata terima kasih. Dadah.